Baik, kita masuk segmen terakhir. Pak Petrus, langsung tanggapan dari Anda, Pak, terkait dengan wajibnya memberikan kesaksian dari keluarga misalnya. Begini, pertama kalau katakanlah wajib memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Apa tujuan penyidikan? Penyidikan itu kan akan dipergunakan dalam persidangan. Jadi kalau pada akhirnya di persidangan dia mengundurkan diri, artinya apa? Ketika dia memberikan keterangan di penyidikan kan tidak berguna juga, tidak akan dipakai. Jadi kami mau memotong bahwa toh kalau di pengadilan dia mengundurkan diri, buat apa memberikan keterangan? Itu logikanya. Jadi begini, jangan kita membangun opini bahwa kewajiban memberikan keterangan di tingkat penyidikan, tapi pada akhirnya di pengadilan tidak pakai, ya sia-sia juga kan, buang energi, buang waktu dan segala macam. Jadi kami memastikan, oh di pengadilan dia mengundurkan diri, jadi buat apa memberikan keterangan? Itu logikanya. Oke, Mas Tama, tanggapan terakhir. Ya, tentu kita harus hargai pandangan dari siapapun terkait dengan hal ini. Nah, dalam konteks saksi, kalau kita bicara praktek penegakan hukum, tentu yang namanya penyidik butuh keterangan. Yang namanya jaksa butuh keterangan. Ketika dia menyusun rencana tuntutan, rencana dakwaan, bolehlah dia mengutip BAP, bolehlah dia mengatakan bahwa pernah terjadi pemeriksaan tanggal sekian, sehingga runtut, sehingga keterangan yang dapat oleh jaksa itu berimbang, sehingga jaksa nggak boleh sumir. Kalaupun dia boleh tanya sama hakim ini gimana? Nah, saya dapat keterangan dari pemeriksaan tanggal sekian. Nah, gimana di pengadilan? Nah, di pengadilan tentu saja tadi saya katakan bahwa dia boleh untuk nggak ngasih keterangan di depan hakim, tapi dalam konteks pembuktian sebagai alat bukti, tentu saksi itu dipegang dan dikantongi oleh hakim, oleh penyidik dan oleh jaksa, karena itu adalah sebuah proses yang dalam pandangan saya pro justisia, sehingga itu boleh untuk dipakai. Yang tentu saja juga itu akan jadi referensi juga bagi hakim. Apakah betul apa yang terjadi? Apakah betul apa yang didalilkan oleh jaksa? Jadi jangan sampai jaksa ini ngomong nggak ada dasar, nggak pernah minta keterangan, tiba-tiba dia klaim sana sini. Itu yang nggak boleh. Jadi kita berharap ini proses berjalan secara proporsional. Artinya apa? Penegakan hukum tetap jalan, hak bagi terdakwa pun juga harus dilindungi. Begitu pula dengan hak bagi para tersangka. Nah, harapannya apa? Pemberantasan korupsinya dilakukan dengan cara yang kita. Ya, oke, kita akan lihat bagaimana perkembangan kasus hukum ini ke depan, tapi kita akan tunggu juga nanti kedatangan dari Pak Lukas NMB yang akan tiba nanti di kita berdoa Jakarta. Semoga Pak Lukas sehat-sehat. Ya, baik, terima kasih. Oke, saya tambahkan, untuk menyatakan seseorang bersalah itu hanya keterangan di depan pengadilan. Jadi di penyidikan itu hanya petunjuk. Jadi apapun keterangan bersalah tidaknya seseorang itu hanya dinyatakan di depan pengadilan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Petrus Bala Pation, kuasa hukum dari malam, Pak Lukas NMB dan juga Mas Tama Selangkut. Terima kasih banyak. Selamat malam, Bapak.